terkait ke restoran dia. Orang Jepang itu meskipun sunyi, tapi mereka sebenarnya suka kita yang ekspresif. Contohnya gini, kalau kita makan di restoran ya, kita makannya antusias. Makan ramen ini umpamanya, makan ramen, terus kita makan. Kalau kita mungkin bilangnya makannya kayak bocah ya, misalnya antusias, terus kita seruput-seruput, terus kita ekspresinya kita ngerasa enak dan segar, itu mereka seneng banget. Karena buat mereka itu apresiasi ya. Sunyi tapi ekspresif. Bahkan rata-rata orang Jepang, kalau kita ke restoran Jepang yang minim turis ya, yang akhirnya kita sendirian sebagai turis dan mereka orang Jepang, yang namanya makan ramen itu pasti mangkok diangkat. Istilahnya tuh mereka kan jarang pakai sendok untuk makan kayak sup dan mie gitu ya. Jadi ketika mie-nya habis, kuahnya masih ada, ya diuyup. Dan itu buat mereka penghargaan, karena untuk contohnya gini, sama-sama makan ramen, yang satu ngabisin kuah, yang satu kuahnya masih tersisa lah ya, seberapa gitu. Mereka seneng banget kalau kuahnya habis, karena buat mereka itu, wah berarti seenak itu, karena kuahnya aja dihabisin gitu kan. Nah itu salah satu yang membuat mereka tuh seneng. Makanya pernah di suatu kota kecil ya, mungkin karena mereka jarang ada turis yang ke situ ya, saya pesen ramen, terus kemudian makan, saya habisin semua, diuyup. Itu padahal di saat itu belum tahu kalau hal-hal kayak gitu membuat mereka seneng kan. Terus ketika diuyup terus habis, terus dia lihat itu tuh sumringah banget, kayak wah gitu. Bahkan waktu itu saking dia senengnya, secara gestur, walaupun dalam bahasa Jepang saya nggak ngerti ya, dia gestur menawarkan bonus gorengan gitu, kayak yakitori gitu lah, yakitori 2 gitu. Kalau mau saya bikinin gratis gitu, maksudnya no, ini dia dengan bahasa gestur dia. Saking dia senengnya, ada orang yang benar-benar ekspresif makannya dan benar-benar dihabisin. Nah itu kayaknya nggak ada salahnya ya kalau kayak kita mengapresiasi memang benar-benar enak ya. Itu satu dunia. Kedua, jadi gini, sebenarnya orang Jepang itu kalau kita ajak komunikasi itu mereka oke-oke aja, nggak sedingin yang kita baca-baca di internet ya. Itu juga tergantung dengan gestur kita juga ya. Kita nanya arah pun dengan sopan dan apa, dia akan nunjukin, dianterin juga, dan bahkan obrolannya bisa lanjut kan. Kadang kita di kereta juga apa, kalau pokoknya ada anak kecil gitu-gitu, terus kita menunjukkan bahwasanya anak kecilnya lucu atau apa, itu dia juga akan ikut ngobrol juga gitu, tahu. Mungkin penanya country kadang gitu, Indonesia, Indonesia gitu, Bali atau apa, dia pasti kayak gitu. Sebenarnya mengajak berinteraksi itu nggak yang seburuk itu ya, maksudnya yang image-nya Jepang yang dingin itu sebenarnya nggak sedingin itu juga, tergantung pembawaan kita. Terus sebenarnya secara umum dunia lebih ke kesopanan ya, kesopanan sih secara umum. Prakteknya bisa di mana aja, bisa dalam bentuk apa aja. Seperti kalau kita di hotel, kita ya istilahnya itu nggak berantakin lah gitu, nggak terlalu berantakin dia. Atau kadang kita istilahnya itu di sana itu kan ada, kalau di hotel itu banyak barang-barang yang bisa kita pinjam. Contohnya payung. Payung itu kan mereka otomatis nyediain. Jadi buat tamu hotelnya kalau lagi mau keluar bisa kita ambil aja langsung. Tapi dibalikinnya rapi. Kan biasanya payung mereka itu kan jarang yang payung lipat ya. Jadi payung yang gede, panjang, ada yang transparan, ada yang enggak kan, tergantung. Nah itu kita balikinnya rapi, terus kita ini tuh mereka akan appreciate banget gitu. Jadi secara umum sih soal kesopanan, atau kalau kita di tempat umum kita benar-benar nggak berisik, sunyi atau apa, dia juga otomatis seneng. Balik lagi, do dan dos itu berkaitan antara kesopanan sih rata-rata kalau Jepang ya, secara umum. Asalkan kita punya common sense ya, apa yang sopan, apa yang enggak, itu sebenarnya setiap orang kan punya ya common sense-nya. Jadi kira-kira ini mengganggu orang lain apa enggak, berisiknya, kita kayak apresiasi kita, cara kita makan, cara kita ini. Itu sih sebenarnya.